Ya, baik ya. Sekarang saya share lagi materinya. Baik, ini pemahaman tentang produksi, pemahaman tentang proses yang harus kemudian kita ketahui. Ya. Kita tahu bahwa minyak kato itu adalah minyak yang bernilai ekonomi tinggi. Kenapa bernilai ekonomi tinggi? Karena memiliki mutu, ya, katanya mutu ingredient bahan pangan yang tinggi berkualitas. Dalam hal ini adalah aromanya yang lezat. Ya. Dan juga lemak kakao itu, Anda kalau makan coklat gitu kan ya, begitu digigit di mulut langsung leleh. Betul enggak? Jadi kerasnya itu hanya di luar, di suhu udara dia keras. Tapi begitu masuk ke mulut, suhu mulut itu berapa sih? Ya, paling 40, nggak sampai 40 ya bahkan suhu mulut itu ya. Tapi tentu dengan proses pengunyahan dan kemudian ada enzim di sana ya, dan meleleh. Ya. Dan ketika meleleh itulah keluar flavornya, keluar rasanya. Jadi sensasinya makan itu ya ketika memang mengunyah, di situ aroma terbentuk, kemudian lidah ini akan memberikan penilaian. Oh, rasanya lezat. Oh, rasanya manis. Rasanya pahit, ya. Itulah. Jadi secara ingredient, secara bahan, lemak kakao itu adalah lemak yang bagus, ya. Nah, kita tahu, jadi terbentuknya aroma flavor kakao itu melalui tahapan proses seperti ini. Ya. Ini tahapan proses seperti ini. Misalnya ini proses fermentasinya dihilangkan. Terbentuk enggak kira-kira aromanya? Flavornya. Ya terbentuk tapi beda. Rasanya beda. Buah kakao varietas yang berbeda, nanti aromanya, flavornya sama atau beda? Berbeda. Beda, Pak. Nah, jadi di sini area riset itu di sini. Jadi Anda mau meneliti fokusnya di minyak kakonya, lemak kakonya ya. Berarti Anda bandingkan jenis-jenis buah kakao, varietas-varietas yang ada. Terus kemudian juga tingkat kematangan. Ya. Saya dulu S1-nya itu skripsinya tentang kakao kebetulan. Jadi saya 1 bulan di kebun kakao ya. Jadi saya S1-nya di Jember ya, Fakultas Teknologi Hasil Pertanian. Nah, jadi saya meneliti tentang tingkat kematangan buah. Kaitannya dengan mutu. Kan tidak asal panen buah itu. Jadi yang sudah kuning 70% itu yang dipetik. Kalau masih hijau atau masih warna kakao itu ada yang ungu ya, itu belum matang, itu nanti kualitas produk akhirnya beda. Nah ini jadi varietas yang berbeda, tingkat kematangan yang berbeda, perlakuan sama prosesnya yang berbeda, menghasilkan kualitas yang berbeda. Ya. Nah, area penelitian itu di situ. Nah, fermentasi pun nanti ada penelitian sendiri. Fermentasinya berapa hari, mau pakai berapa hari. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, dievaluasi nanti hasilnya. Bahkan fermentasinya itu juga pakai alat yang berbeda-beda. Ada yang pakai kayu yang dilubang-lubang, ada yang hanya dimasukkan di karung goni. Bahkan ada yang fermentasinya itu ditanam di tanah petani itu. Jadi fermentasi yang berbeda nanti menghasilkan kualitas produk agen yang berbeda. Ya. Banyak ternyata penelitian itu. Pengeringan.
Pengeringan yang konvensional itu menggunakan sinar matahari. Ya. Terus kemudian menggunakan pengering mekanis, kabinet dryer. Ya. Kemudian waktu pengeringan berbeda, ya. Kualitasnya akan berbeda. Ya. Nanti gabungan pengeringan matahari dan pengeringan apa itu mekanis. Hasilnya juga berbeda. Oh, pengeringan hanya matahari saja, petani nggak punya alat pengering, apa itu dryer, ya. Hasilnya tentu berbeda. Oh, tidak menggunakan sinar matahari, langsung dari fermentasi langsung dimasukkan dalam kabinet dryer. Berbeda nanti hasilnya. Teknik pengeringan, lama pengeringan nanti akan menghasilkan kualitas yang berbeda-beda. Ya. Ini aja ya untuk yang di depan ini ya, pemecahan keluar cangkang, nanti ketemu biji yang bersama pulpnya. Pulpnya utuh sama pulp yang dikurangi itu juga berbeda. Jadi pulp dikurangi itu bagaimana? Itu kan pulpnya itu kan apa itu pulp. Pulp itu apa? Daging buah. Ya. Kenapa? Karena pulp itu nanti akan membentuk terfermentasi kan jadi asam. Ya. Kalau pulpnya berlebih, maka asamnya akan berlebih juga sehingga menghasilkan kualitas yang sehingga ada yang kemudian depulping, dikurangi pulpnya. Jadi ada mesin depulping untuk mengurangi pulp. Itu nanti dengan pulp dan tanpa pulp atau dengan pulp yang jumlahnya sekian, hasilnya tentu akan berbeda juga. Ya. Nah, kalau fermentasi seperti ini kan fermentasi spontan ya, fermentasi spontan. Bagaimana kalau misalnya dalam fermentasi ditambahkan starter, kayak Anda bikin tape, butuh ragi tape. Bagaimana kalau misalnya ditambah starter? Nah, ini area penelitian juga. Ya. Nah, intinya apa? Anda pahami proses tahapan di sini. Dari proses tahapan ini mana ya? Apa itu sudah fix, artinya sudah diteliti orang, sudah diketahui, ya, sehingga Anda tidak perlu meneliti lagi, dan mana tahapan yang kira-kira bisa Anda rekayasa, ya, Anda bisa rekayasa. Ya. Jadi Anda bisa teliti di situ. Nah, ini salah satu contoh saja, misalnya untuk produk kakao. Masih banyak di sini nanti, ya, produk yang menghasilkan minyak. Ya. Baik. Saya kira kalau ini pengetahuan bahan ini apa itu bukan porsinya di teknologi minyak, Anda sudah pelajari mungkin ya di teknologi rempah, ya. Ini akan Anda baca, Anda pahami di sini insya Allah mudah ya. Ini seperti perbandingan ya. Apa itu difermentasi tidak difermentasi ya. Kemudian di antara mutu kakao itu adalah dari uji belah cup test. Jadi dibelah nanti dilihat apa itu bentuk ininya, warna dagingnya, warna bijinya. Ini setelah difermentasi, setelah dikeringkan ini ya. Ya. Jadi ada ungu sebagian, ada ungu penuh, ada yang berjamur, ada fermentasinya sempurna. Nah, di sini. Ya. Jadi masing-masing itu ada kriteria mutu. Nah, untuk kriteria mutu kita tahu dari mana? Mutu itu sudah ditetapkan di Indonesia sebagai SNI, Standar Nasional Indonesia. Itu salah satunya SNI itu. Mutu menurut asosiasi apa itu kakao Indonesia misalnya, ada mutunya juga. Ya. Mutu dari Asosiasi Perdagangan Kakao Internasional misalnya, ada kriteria mutunya.
Nah, Anda meneliti itu harus menetapkan batasan ini. Ya. Jadi nah ini perubahan kimia ya sebelum sesudah ya. Jadi sebelum dan sesudah apa ini? Proses penyangkrean ya, sebelum disangrai dan sudah disangrai. Ini apa itu varietas coklat campuran ya dan lain sebagainya. Kita lihat saja misalnya yang coklat campuran ini ya, air berkurang sebelum dan sesudah, jelas ya. Nah, kemudian kadar air dari coklat berapa mutu yang dikehendaki nah, di sini ya. Kemudian lemak berubahnya sedikit ya. Nah, kalau membuat apa itu analisis seperti ini, basisnya harus sama ya. Basisnya harus sama. Misalnya basis apa itu kadar air itu misalnya basisnya basah atau basis kering. Ya. Harus sama satuannya basisnya. Kalau sebelum basisnya basah, maka yang sini juga harus basisnya basah. Basisnya basah itu maksudnya apa? Di sana air dimasukkan. Ya. Kemudian lemak, ya, dan abu. Terjadi peningkatan abu. Itu artinya apa? Kalau sebelum kok 1,4, sesudah 1,5. Berarti selama proses penyangkrean terbentuk senyawa-senyawa baru. Ya. Terbentuk senyawa baru yang mana itu bisa deteksi dari apa itu abunya meningkat. Ya. Kemudian pati. Ya, ternyata apa itu kadar pati juga mengalami peningkatan. Protein, nah ini. Jadi senyawa pembentuk flavor itu untuk coklat itu diantaranya dari protein, ya, dari protein. Anda kalau goreng telur gimana aroma telur itu? Gurih, lezat, khas ya. Sebelum digoreng muncul enggak aromanya? Oh, kadang ada aromanya, Pak. Kalau mungkin sudah terlalu lama. Enggak, maksudnya aroma gurih lezat tadi muncul enggak sebelum digoreng? Belum, Pak. Belum, Pak. Muncul, Pak. Nah, terbentuknya itu setelah pengolahan. Sama untuk kakao, ya. Jadi setelah disangrai terbentuk aroma, terbentuk senyawa baru, ya. Ini memang beberapa karakteristik bahan itu begitu ya. Kopi juga demikian ya. Setelah disangrai bahkan teknik menyangkrainya pun juga akan berpengaruh terhadap pembentukan aroma ini. Suhunya, ya, waktunya, bahkan campuran itu juga mempengaruhi ya. Nah ini intinya apa? Jadi kita bisa mengevaluasi ya bahan perlakuan apa yang kita terapkan ya, dan kemudian standar mutu apa yang ditetapkan ya, itu harus kita batasi. Kita harus definisikan. Kalau ini kan proksimat dan beberapa senyawa penting ya seperti dobumin, kafein, karena hubungannya dengan terbentuknya aroma di sini ya. Dobumin berkurang, itu biasanya hubungannya dengan pahit ya, pahitnya menurun. Berkurangnya sedikit ppm, tapi ini juga cukup signifikan terbentuk kaitannya dengan aroma. Jadi kadang untuk aroma itu gini ya, dia jumlahnya sedikit tapi dia menjadi penentu. Jadi jumlahnya sedikit tapi penentu. Ada yang jumlahnya besar tapi dia tidak menjadi penentu. Ya.
Jadi biarpun ini nilainya kecil, kita jangan anggap ini biasa. Ini harus bagi seorang peneliti harus apa itu jadi perhatian. Kenapa kok ini penurunannya kecil atau peningkatannya kecil? Ya. Jadi biarpun kecil, tapi dia signifikan katanya dengan pembentukan aroma atau flavor. Nah, silahkan seperti ini nanti karakteristik ini didefinisikan ya. Kalau Anda misalnya apa itu meneliti lemak atau minyak, ini kalau contohnya kan produk coklat, Anda bisa nanti produk baru misalnya dari biji nangka ya, biji mangga ya, apalagi ya yang nggak lazim itu yang belum dimanfaatkan, bahkan dari biji itu mangrove itu juga ada lemaknya, biji mangrove. Dan kita lihat ya, kita kembali ke sini. Coba lemak itu kadarnya berapa? Coklat itu kadarnya 50% lemak, coba bayangkan. Ya. Jadi berarti lemak, minyak di sini dalam pangan itu sangat signifikan. Ya. Dan separuh lebih itu nyata lemak kako itu. Ya. Nanti jenis lemaknya seperti apa yang kemudian didefinisikan lagi, di karakteristik seperti ini. Jadi kan lemaknya berarti kan kalau ini diekstraksi, dipisahkan. Ya. Nanti untuk teknik-teknik ekstraksi kita juga pelajari ya. Jadi setelah disisihkan lemaknya, dievaluasi secara spesifik mutu lemaknya, mutu kimia, mutu fisiknya. Ya. Bilangan itu apa, bilangan penyabunan itu apa, titik lalah itu apa, ya. Nah, titik lalah 35 ya, jadi betul masuk apa itu masuk mulut langsung lelah, karena mulut itu kan 37, 38 ya. Jadi tidak butuh lama untuk melelehkan coklat ya. Nah, nanti kita juga akan belajar sistem emulsi ya. Sistem emulsi misalnya gini, jadi katanya dengan kualitas, misalnya katanya dengan lemak ini, lemak coklat ini, bagaimana lemak yang dia memberikan aroma yang lezat itu memiliki ketahanan ya atau masa yang lama bertahannya flavor itu. Jadi tidak cepat hilang, tidak cepat menguap. Ya. Jadi rilisnya, pelepasan flavor itu bisa dikendalikan. Istilahnya slow release, pelepasan yang pelan-pelan. Jadi kalau Anda misalnya mengunyah permen coklat, itu tidak hanya sekejap terus hilang aromanya, tapi Anda bisa kunyah-kunyah misalnya setengah menit baru hilang. Ya. Atau Anda yang punya ini pengen, biasanya kan mengunyah coklat itu kan santai ya, menikmati ya. Anda tidak ingin setengah menit, misalnya 1 menit. Jadi ketika menggigit coklat bisa dirasakan 1 menit. Itu pengaturan itu di ini pengendalian pelepasan aroma slow release itu dengan sistem emulsinya. Jadi lemaknya itu diikat dengan penstabil, di mana dia penstabil itu lepasnya tidak serta-merta, tidak otomatis, tapi dia lepasnya pelan-pelan. Es krim juga begitu. Es krim juga sistem emulsi. Bagaimana slow release dari aroma yang Anda masukkan dalam produk es krim Anda. Ya. Itu di sistem emulsi. Anda mau masukkan bahan aktif ke dalam es krim misalnya ya. Es krim kan sistem emulsi. Bahan aktif itu rasanya pahit. Ya. Bagaimana Anda tahan sifat pahit itu tidak pecah pada saat dikunyah, tapi lepasnya nanti di lambung misalnya. Itu sistem emulsi. Jadi ketika misalnya Anda masukkan bahan aktif di es krim ya, bahan aktifnya itu diikat dengan penstabil yang mana itu tidak mudah lepas. Ya. Jadi lepasnya mungkin setelah 2 menit,
2 menit itu berarti kan sudah di lambung gitu kan ya. Jadi Anda kunyah paling berapa? Kalau anjurannya kunyah itu 30 detik ya. Tapi prakteknya kan tidak ya. Prakteknya 5 menit sudah 5 detik, 10 detik sudah masuk ke perut. Jadi slow release diatur 2 menit baru lepas senyawa aktifnya. Ya. Itu nanti kita akan juga sistem emosi. Nah, kemudian spesifik lagi terkait dengan komposisi asam lemak ya. Meristat, palmitat. Ini ujinya bagaimana? Ya. Untuk masing-masing ini ya. Nanti uji asam lemak ya. Nah, ini memang untuk uji ini menggunakan peralatan atau instrumen ya. Bisa instrumen titrasi, artinya dengan titrasi atau dengan alat instrumen yang seperti HPLC atau mungkin LC-MS atau GC-MS ya, untuk mengetahui kadar masing-masing ini ya. Nah, mungkin kalau untuk titrasi yang sudah pernah saya lakukan itu asam laktat. Itu dengan titrasi bisa untuk kadar asam laktat. Tapi untuk spesifik seperti ini mungkin menggunakan instrumen-instrumen yang spesifik ya, misalnya LC-MS, liquid chromatografi, mass spectrophotometry ya. Nah, ini nanti kalau ada penelitian ini harus didefinisikan semua ya. Jadi yang paling banyak ternyata lemak coklat itu apa? Ini ya, 33% asam stearat. Jadi asam stearat kan dia titik lelehnya kan 60. Di suhu ruangan dia adalah padat. Tapi ada asam-asam yang lain, jadi memang kemudian titik leleh total itu kemudian ya gabungan daripada sifat asam-asam yang ada di sini ya. Nah, sekarang berarti Anda harus membaca, nanti juga akan kita sampaikan ya, mulai penasaran gimana cara ngitungnya itu ya. Anda harus baca-baca literatur ya. Apalagi Anda ini sudah semester 7 harus rajin membaca publikasi ilmiah hasil penelitian orang lain ya. Nah, tadi lemak, sekarang fat ya. Fatnya terjadi apa sih coklat itu ya. Jadi ternyata fat yang sebagian itu dibuang dalam proses fermentasi, ternyata dia memiliki ada glukosa, ada sukrosa ya. Tadi ada tapi sedikit ya. Kemudian ada apa itu albumin, ada juga garam-garam, ada fusi oksida. Ini bisa digunakan sebagai media untuk proses apa itu fermentasi yang nanti akan merubah apa itu komposisi daripada buah atau biji coklat ya. Jadi pulpnya kan secara umum dipakai untuk fermentasi spontan, tapi dengan dikurangi pulp berarti Anda menghasilkan limbah pulp. Limbah pulp itu digunakan untuk apa? Dengan mengetahui komposisinya seperti ini, Anda bisa manfaatkan untuk apa kira-kira pulp coklat ini. Ya. Bisa nanti ada teliti ya. Ya. Ini kalau terkait dengan pulp, kita ke arah lemak coklatnya. Ini pohon industri coklat yang dulu sudah pernah kita bahas. Ya, intinya apa? Suatu produk pertanian itu harus digali sedetail mungkin, ya, pemanfaatannya. Ya.
Dan sifat daripada produk pertanian itu adalah zero waste. Zero itu apa? Tidak ada limbah, tidak ada yang terbuang. Kenapa? Karena ini terkait juga dengan prinsip industri. Prinsip industri itu harus sustainable, harus ada keberlangsungan. Keberlangsungan itu dari sisi apa? Keberlangsungan dari sisi ekonomi, berarti industrinya menguntungkan. Ya, kalau nggak menguntungkan ya nggak mungkin industrinya itu jalan, tidak mungkin sustain. Sustainable juga dari sisi apa? Dari sisi sosial, menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, ya menguntungkan, ya. Kemudian industri itu menjadi berkembang. Kenapa? Karena memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara sosial atau people, ya. Jadi sustainable kedua itu adalah secara sosial atau people. Yang pertama tadi secara ekonomi. Dan yang ketiga secara apa? Sustainable secara lingkungan. Artinya apa? Tidak menyebabkan apa itu kontaminasi, polusi ataupun kerusakan lingkungan. Sehingga kemudian didefinisikan dibuatlah pohon industri seperti ini. Ya. Ini nanti masing-masing ada teknik pengolahan, teknik pemanfaatannya. Ya, ini contoh aja apa itu salah satunya adalah kakao yang sedang kita pelajari ini. Nah, lemak kakao itu bentuknya seperti ini, ya kayak margarin ya, kayak margarin ya, putih padat, ya di suhu ruangan dia padat. Jadi kakao liquor, coklat yang cair. Nah, kemudian dipisahkan lemaknya sehingga kemudian diperoleh bubuk kakao kalau sudah dikeringkan ini. Ya. Caranya bagaimana teknik mendapatkan lemak ini? Banyak caranya ya. Nanti kita pelajari. Salah satunya dengan secara fisik aja dipres. Ada teknik yang lain dengan pemanasan sehingga keluar minyaknya bisa. Ya. Ada yang secara kimia, tergantung produk itu mau pakai teknik apa yang kita pakai. Ya. Kalau ini secara fisik aja keluar ini di press. Alat press tahu? Kalau alat press manual itu ya apa itu kertas saring itu kan ya. Kemudian diremas-remas keluarlah airnya, keluarlah minyaknya. Kalau itu secara manual. Ya, tapi kalau industri ya tentu dengan pompa hidrolik itu ya. Masukkan ke dalam itu kemudian dipres dengan apa itu tekanan, keluarlah minyaknya. Dan nanti dimurnikan. Memurnikan itu apa? Ya dibuang komponen-komponen non lemaknya, dipisahkan. Ini untuk perawatan kesehatan, lemak kakao ini juga cocok sekali. Jadi kalau Anda misalnya di sini punya ide untuk membuat sabun kecantikan, ini sangat bagus kalau pakai lemak kakao ini. Ya, untuk perawatan kesehatan, ya, healthcare, lemak kakao bagus sekali. Kalau produk yang sudah komersil itu kan dari itu minyak rambut itu pomade itu kan dari lemak kakao itu ya. Itu bagus untuk perawatan rambut. Nah, boleh Anda meneliti bikin sabun ya dari lemak kakao. Nah, biasanya kalau produk healthcare itu harganya mahal. Itu lebih mahal daripada makanan. Ya. Kalau misalnya ini Anda bikin produk yang paling enak sekalipun misalnya coklat ya harganya satu batang kecil itu misalnya 50.000. Nanti kalau dibikin produk healthcare bisa 200.000 loh untuk jumlah yang sama. Ya. Kenapa? Karena memang produk kesehatan, perawatan kesehatan itu memang bernilai ekonomi lebih tinggi. Ya. Kira-kira bisa Anda memanfaatkan produk ini untuk apa itu industri? Ya khususnya pangan ya karena kita di bidang pangan ya. Bisa ya, dicari prosedurnya, dicari metodenya ya. Kemudian
Anda coba berulang-ulang, Anda baca literatur bagaimana itu proses yang terbaik. Nah, ini contoh kalau menggunakan acuan SNI ya, tadi saya sudah sampaikan kalau betul drama itu adalah dengan itu SNI ya, atau itu dari asosiasi kakao. Biasanya kakao itu asosiasinya ganti dengan kopi. Asosiasi Kopi Kakao Indonesia ya. Istilah-istilah ya, kakao itu kalau dia dalam bentuk buah ya. Kalau sudah produk itu kokolit namanya ya. Produk material awal bisa disebut kokoa, koko powder, tepung coklat, koko butter, lemak coklat, kokolit liquor atau pasta coklat. Ini yang sebelum dipisahkan lemaknya ya, koko liquor. Nah, istilah-istilah seperti ini tahu. Nah, ini kalau tadi ini spesifik pada produk pangan, Anda bisa bikin produk coklat itu wafer, coklat bar, ya bisa berupa milk coklat atau dark coklat. Ya. Kemudian meses, coklat blok, ya, coklat chip, ya. Ya ini coklat blok, coklat bar ini ya hampir sama tapi berbeda. Ya. Nah, Anda harus tahu ini memproduksi seperti ini caranya bagaimana. Orang teknologi keuangan harus punya sensitif. Jangan itu sulit itu buatnya itu, tahu itu caranya, jangan bilang gitu. Anda harus tahu bagaimana caranya. Baca. Bikin wafer bagaimana caranya. Ya, kalau skala industri alatnya banyak, tapi ini skala UMKM pun Anda bisa produksi wafer. Ya. Cetakan. Bikin coklat bar atau dark coklat. Ya. Yang Anda gunakan untuk bikin apa itu kemarin ya, kan butuh coklat batangan ini, dark coklat ini atau coklat blok ini. Ya. Itu dari mana bikinnya, caranya bagaimana? Ya. Nah, itu sudah banyak penelitian tentang ini, silahkan nanti ada itu pelajari ya. Bikin dark coklat itu banyak apa saja gitu kan ya. Apakah itu Anda kira itu coklat murni? Itu banyak tepungnya itu dark coklat itu ya. Banyak tepungnya. Fish apa itu kan banyak tepung, koko chip banyak tepungnya ya. Nah, ini contoh olahan coklat ya. Jadi kalau Anda bikin produk misalnya permen coklat, berarti tinggal butuh cetakan aja. Nah, ini bukan produk pangan, tapi ini kalau kita lihat bagaimana proses produksi ini kiranya bisa juga menjadi gambaran. Kalau kita misalnya memanfaatkan produk-produk lain sejenis, ya, jarak pagar. Ternyata pohon industri jarak pagar itu juga ini loh, juga banyak sekali, ya. Bikinnya sederhana, ya. Jadi ini contoh apa itu teknik pengepresan untuk memperoleh minyak dari biji jarak. Jadi biji jarak sudah dikuliti, dikeringkan. Teknik pengeringannya apakah dengan sinar matahari saja ataukah dengan apa itu pengeringan mekanis, ini silahkan dibaca literaturnya. Jadi teknik pengepresan itu ya,
Ini cukup dimasukkan ke dalam alat, digiling, ya, dipres, nanti keluar minyak, hingga keluar bungkil. Keluar bungkilnya, kemudian diperoleh minyak. Dan minyak ini belum murni. Minyaknya belum murni, masih minyak kasar. Ya. Sehingga perlu refining, perlu pemurnian, atau perlu penghilangan warna. Ya. Tekniknya bagaimana? Bisa dengan cara fisik disaring, filter, bisa dengan kimia ditambahkan apa? Pengendap, ya. Pengendap apa? Misalnya arang aktif atau yang lain, ya. Sehingga kemudian diperoleh minyak bening seperti ini. Ya. Ini kan sederhana, ini proses secara fisik. Jadi kalau Anda ingin jadi pengusaha minyak, sederhana sekali. Anda ingin mendapatkan minyak jahe, ya. Caranya bagaimana? Jahe dihancurkan, di blender. Nah, untuk menghancurkan butuh air, ya kan? Tambahkan air, ya. Kemudian diperas, jadilah apa? Air perasan dan kemudian ampas. Nah, air perasan tadi mengandung minyak dan air. Bagaimana untuk memisahkan minyak? Didestilasi, kan sederhana, ya. Didestilasi, dipanaskan, kemudian ditampung, di sana ada kondensornya, keluar minyak. Ya. Kemudian yang perasan tadi, perasan jahe tadi, apakah di situ tidak bisa dimanfaatkan? Seperti ini bungkil ini ya, apa ini nggak bisa dimanfaatkan? Ternyata masih bisa. Ini juga masih ada mengandung minyaknya loh, biarpun sedikit. Nah, kalau misalnya ini adalah bungkil atau ampas jahe, jangan dikira apa itu minyaknya, itu ternyata minyak jahe itu sedikit tapi dia kuat aromanya, itu pedas, ya. Jadi ternyata ini kalau misalnya industri itu kan perasan pertama, kemudian ini dikasih air lagi, diperas perasan kedua, ya, kasih air lagi perasan ketiga, nanti masih keluar minyaknya sudah, ya. Jadi kalau misalnya di tempat Anda itu ada industri jahe, ada ampas jahe, Anda teliti itu, ampas jahenya itu masih mengandung minyak, itu didestilasi masih keluar minyaknya. Dan minyak jahe itu jumlahnya sedikit tapi kuat dia. Jadi itu senyawa-senyawa seperti itu ya apa ya? Memang redemannya kecil, mungkin redemannya itu hanya 1-2%, tapi 1-2% itu untuk senyawa-senyawa aktif itu cukup tinggi loh. Jangan diremehkan. Atau mungkin hanya 0, apalagi kalau dia senyawa yang sangat bagus sekali 0, ya. Misalnya senyawa aktif dari apa itu jahe itu gingerol. Berapa sih rendemen dari destilasi jahe itu misalnya 4%. Nah, misalnya ya 4%, ya. Nah, itu keluarlah minyak jahe yang mana senyawa aktifnya adalah gingerol. Oke ya. Nah, tadi sudah dapat minyak seperti ini, kemudian dievaluasi sebetulnya mutunya seperti apa, kita tahu ya. Nah, karakteristik fisik, kimia, ya. Ini karena bukan produk non pangan, hanya sekilas saja supaya sebagai gambaran ya. Ini cara kita mendapatkan minyak dari suatu bahan, kemudian kita evaluasi, ya. Jadi nanti dibandingkan kelompok minyak jenuh, kelompok asam lemak jenuh, kelompok asam lemak tidak jenuh, ya. Nah, ini contoh ya, ini memang bukan produk pangan, tapi coba kita lihat sebagai produk industri, ya poin industrinya seperti ini, ya. Jadi dibuat definisi poin industri, ya. Dan ini sebetulnya teknik-teknik ini sudah ada semuanya, ilmu, teknologi untuk proses ini. Seperti ini hidrogenasi untuk memperoleh lilin,
dari minyak jarak. Hidrogenase caranya bagaimana? Dengan ditambahkan gas hidrogen, jadilah padat lilin. Ini bentuk bahan padat, jadilah lilin. Ini minyak jarak juga untuk menjadikan minyak tidak mengering. Ada juga kelompok minyak yang mengering. Mengering itu nanti fungsinya untuk industri cat supaya cepat kering. Untuk minyak yang tidak mengering untuk apa? Untuk pelumas. Nah, seperti ini ya. Nanti kriteria mutunya untuk minyak mengering itu apa? Minyak tidak mengering apa? Ada kriteria mutunya. Ya. Jadi bikin sabun, ya. Ini contoh ya, dalam proses sulfonasi tambahkan sulfat, jadilah minyak turki merah. Untuk apa? Untuk industri, ya. Dengan proses esterifikasi, ya, jadilah non-drying plasticizer, ya, untuk industri plastik. Bagaimana prosesnya nanti kita pelajari ya, sulfonasi bagaimana, esterifikasi, nah, seterusnya. Sebagai gambaran aja, kalau misalnya Anda punya produk harus dibuat definisi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita bicara aplikasi ya, seperti ini ya. Nah, sabun ini perawatan kesehatan ini ya. Anda selama ini memanfaatkan, tapi Anda nggak tahu itu asalnya dari mana. Bahan bakar. Proses pembuatan bahan bakar itu caranya biar melalui proses kimiawi, ya, ekstraksi, kemudian ditambahkan apa? Ya. Ini filtrasi aja ternyata ya. Jadi ekstraksinya dengan cara mekanik tadi misalnya pengepresan, ya. Kemudian diperoleh cake tadi limbah tadi ya, juga tadi ya. Untuk proses lebih lanjut menjadi pelet, ya, bisa untuk pakan. Ternyata juga ada bahan aktifnya bisa menjadi briket dan menjadi biogas, ya. Dan yang filtratnya ini yang menjadi apa itu gasolin, yang menjadi biodiesel, bahan bakar, ya. Bahan bakar yang ramah lingkungan karena tidak diperoleh dari fosil. Kalau bahan bakar yang utama itu kan sebenarnya fosil ya, dan itu sumber daya yang habis, tidak bisa diperbarui. Kalau ini kan sumber daya yang bisa lestari karena bisa nanam kembali. Ini contohnya ya, potensi dari alam yang bisa dimanfaatkan. Ya, yang tadi bungkilnya, ampasnya bisa dibikin kompos, dipupuk, bahkan bisa diberikan. Ya, juga itu apa? Bahan bakar ya. Ini dipres padat, jadi satu kotak ini bisa untuk masak misalnya apa itu 2 liter air ya, misalnya ya. Jadi kompor juga itu kan dari bahan ini ya, hanya 1 atau 2 bisa masak ya. Untuk 1 hari mungkin hanya butuh 2 briket misalnya ya. Mungkin jarak kebiar ya sama dengan tadi ya, kita lihat pohon industrinya. Kemudian ada standar mutunya, ya. Dan nyamplung. Dan nyamplung ini minyaknya juga tinggi ternyata. Kemiri itu tinggi. Bintaro, biji karet itu di atas 40 sampai 50% kulit yang keras, ya. Kemudian dagingnya ya berwarna putih. Ya, di mana kandungan biji dalam biji karet adalah 40 sampai 50%. Jadi kalau sudah dikeluarkan kulitnya, jadi tinggal buah karetnya saja, kandungannya cukup tinggi. Ini sebagian besar prinsip ekstraksi minyak cukup dengan dipres, ya, secara fisik. Ya. Nah, itu istilahnya apa ya? Ekstraksi yang mudah, simpel. Tapi kalau misalnya dia sulit keluar, dibantu dengan pemanasan.
Sehingga ada alat press yang di sana bisa diatur dengan suhunya, dengan penggunaan suhu. Ya. Yang membuat minyak kelapa kan dengan pemanasan. Setelah dapat minyak kemudian dipisah, keluarlah bungkil dan keluar dapatlah minyak yang masih mengandung air, dipanaskan terus, airnya menguap sehingga diperoleh minyak murni. Jadi prinsip dasarnya ekstraksi minyak itu dengan press, kemudian jika karakteristik itu menghendaki dengan panas, tinggal ditambah panas. Dan setelah itu dilakukan filtrasi nyaringan. Nah, ini diantara yang potensi ya, mikroalga. Anda tahu ini mikroalga itu apa? Dia adalah tanaman ya, yang berukuran kecil sehingga kategorinya adalah kategori mikroorganisme karena dia ukurannya diameternya itu hanya 10 mikron. Bakteri aja kan 50 mikron. Mikro akan lebih kecil dari bakteri ini berarti ya. Nah, jadi mikroalga itu kita yang daerah agraris atau daerah maritim ya yang banyak airnya. Jadi untuk budidaya alga ini adalah sangat mudah ya. Dan potensinya ternyata sangat besar ya. Jadi mikroalga ya. Ini produksinya bisa cepat ya. Karena produk-produk mikro itu dia Anda bandingkan ya. Produk mikro itu dia umur generasinya itu pendek. Kalau mau dibandingkan sebetulnya tidak sebanding ya. Mau dibandingkan misalnya dengan yang bukan produk mikro ya. Misalnya dia tanaman utuh ya. Untuk bisa menghasilkan tanaman yang berbuah dia butuh waktu paling tidak 3 bulan. Ya. Seperti ketela ya, 3 bulan dipanen. Dan produk mikro ini dia sangat pendek umur generasinya apa? Artinya dia bisa cepat panen. Mungkin budaya seperti ini 1 minggu dipanen. Ya. 1 minggu dipanen sudah bisa dihasilkan, diekstrak minyaknya. Jadi potensinya sangat besar untuk produk yang mikro itu. Potensinya sangat besar untuk industri. Jadi industri masa depan itu adalah industri yang memanfaatkan dasar teknik mikroba. Nah, keunggulan mikroalga coba ya. Ini kita melihat potensi ya untuk kemudian kita menggali sumber-sumber minyak ya. Potensi yang tentunya dia ramah lingkungan, artinya tidak mengkotor lingkungan, bahkan sini adalah justru menjaga kelestarian lingkungan. Ya. Jadi keanekaragaman mikroalga sangat tinggi di waktu termasuk Indonesia. Jadi jenisnya banyak, varietasnya ya. Ada yang coklat, ada yang hijau, macam-macam. Yang digunakan untuk mengolah mikroalga menjadi oil G, menjadi minyak alga tadi ya, dapat menurunkan emisi, jadi tidak merusak lingkungan, ya. Jadi untuk mengolah tidak menggunakan panas. Kalau panas itu berarti kan dikeluarkan gas, merusak lingkungan, artinya polusi udara. Ternyata untuk ini tidak mengganggu lingkungan. Mikroalga dapat memperbanyak diri dalam 24 jam, sehingga dipanen setiap minggu, coba bayangkan, ya. Jadi untuk nanam pohon butuh 3 bulan, untuk memelihara binatang, hewan, hewan ternak itu juga butuh waktu berbulan-bulan, bisa mungkin 6 bulan baru bisa dipotong, disembelih gitu kan ya. Kalau misalnya daging, kalau ayam 35 hari ya. Nah, mikroalga 24 jam itu sudah berkembang biak, sehingga ketika dalam satu populasi wadah tempat budidaya 1 minggu sudah bisa dipanen. Ya, jadi potensi masa depan. Pertanyaan masa depannya adalah pertanyaan dengan rekayasa bioteknologi. Kandungan minyak mencapai 50% berat kering. Jadi berat kering ya, bukan berat basah. Ya. Berat kering itu apa? Kadar airnya sudah dihilangkan. 50%-nya adalah dia minyak. Lingkungan perairan yang merupakan habitat mikroalga adalah faktor pendukung terhadap kebutuhan air.
CO2 dan hujan untuk proses fotosintesis. Jadi untuk budidaya memang membutuhkan air dan proses fotosintesis karena dia mengandung zat hijau yang mana itu adalah klorofil, sehingga kemudian kalau itu zat hijau berarti betul tadi menurunkan emisi CO2. Ya. Nah, mikroalga dan biofuel. Ini apa itu bisa ke arah pangan maupun non pangan ya. Jadi 50% biomasa tadi adalah minyak. Mikroalga tidak bersaing dengan tumbuhan darat dan dalam penggunaan lahan. Ya, nah, tempatnya di air. Bisa bertahan di air dengan salinitas yang tinggi. Dan air sisa buangan atau limbah. Ini tadi ya, spesies tadi ya. Chlorella. Chlorella itu yang banyak dimanfaatkan untuk kesehatan ini. Ya. Jadi protein tinggi chlorella. Jadi di samping minyak juga protein ternyata ya. Protein tinggi. Ini yang potensial ya. Putri-Coccus boroni. Minyaknya itu 60%. Optimum suhu tubuhnya pada 22 sampai 25. Ini cara budidaya ya. Jadi hanya butuh wadah-wadah kecil, 1 minggu panen, 1 minggu panen, 1 minggu panen. Dan nanti diekstrak minyaknya. Bahkan dia tidak hanya minyak yang diperoleh, tapi juga ada protein untuk makanan kesehatan. Ya, seperti ini ya. Ini untuk budidaya. Nah, proses pengolahan. Ini kita lihat ya. Ini ada 3 model ekstraksi yang dikenalkan. Secara fisik, supres, ini ya. Supres seperti tadi minyak coklat tadi. Kemudian ekstraksi secara kimia. Ekstraksi secara kimia berarti ini ekstraksi secara kimia. Jadi dia dengan pelarut, ya. Jadi minyaknya alganya di blender, ibaratnya seperti itu, dihancurkan, dilembutkan, kemudian disaring. Nah, kemudian setelah itu ditambahkan pelarut untuk menarik minyaknya, didestilasi. Ya. Ini kalau secara kimia, jadi butuh umpan di situ, pelarut. Dan dengan superkritikal. Superkritikal itu biasanya menggunakan gas CO2. Nah, jadi dengan ekstraksi superkritikal nanti juga akan diperoleh minyak. Teknik-teknik ini dibandingkan nanti mutunya. Masuk juga rendemennya. Nah, ini yang teknik superkritikal ini termasuk teknologi yang non konvensional, jadi tidak lazim, tidak pada umumnya, sehingga tentu membutuhkan modal teknologi yang tinggi, namun diperoleh kualitas kemurnian minyak, mutu minyak yang lebih bagus ya, untuk ekstraksi dengan superkritikal ini. Jadi ekstraksi superkritikal ini prinsipnya dia menggunakan gas CO2. Kita tahu gas CO2 itu CO2 itu di suhu udara dia bentuknya gas ya. Nah, dengan posisi di suhu udara itu dia bentuknya gas, ini CO2 itu didinginkan. Jadi dia kondisinya itu dingin sekali. Ya. Kondisinya dingin. Nah, kemudian jadi masuk ekstraksi dingin. Ya. Ekstraksi dengan superkritikal CO2 dan dengan kondisi dingin. Jadi dalam keadaan vakum di sini, ya. Kemudian dengan bantuan CO2 itu maka minyaknya keluar. Minyaknya keluar, kemudian dia ditampung. Jadi kalau hasil press itu minyaknya masih kasar, ya. Kalau dengan destilasi pelarut ini adalah lumayan dia relatif murni. Nah, kalau superkritikal CO2 diperoleh minyak murni. Jadi tentunya ini untuk produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi menggunakan ekstraksi superkritikal. Tapi kalau bernilai rendah ya nggak cocok ya secara ekonomis ya.
bernilai ekonomi rendah ya dengan teknologi sederhana, dengan dipres saja sudah keluar minyak, difilter, disaring, mudah bisa dijual. Tapi kalau yang minyak yang bernilai ekonomi mahal dengan teknologi yang mahal, ya cucuk ya biayanya. Jadi kapan kita menggunakan teknik ini ada banyak pertimbangan. Jadi kita sudah tahu di sini ada 3 metode ekstraksi ya. Metode secara fisik, dipres, secara kimia, contohnya dengan umpan, larut, dan ekstraksi dengan superkritikal. Nah, silahkan nanti untuk detailnya, ya, untuk detailnya ini Anda cari literatur, Anda cari jurnal metode atau ekstraksi secara fisik dengan hidrolik press, ya. Itu apa yang perlu dikondisikan, ya, tekanannya berapa, ya. Dengan kimia itu maksudnya bagaimana, ya. Oke ya. Oke ya, ini sudah selesai slide-nya. Sebagai gambaran seperti ini untuk ekstraksi lemak, minyak. Kita belum ke produk yang spesifik, misalnya membuat apa itu tadi ya, margarin dengan hidrogenasi, membuat apa itu teknik esterifikasi tadi belum, kita masih umum. Insya Allah kesempatan berikutnya kita akan sampai ke sana ya. Lalu kita bikin sistem emulsi. Nah, untuk kuliah hari ini sampai di sini kami berikan tugas. Tugasnya adalah untuk pengetahuan Anda sendiri. Ini kan ada 3 macam teknik ekstraksi ya. Coba Anda cari jurnal ya, Anda cari jurnal untuk ekstraksi 3 jenis ini. Dan Anda pahami sampai detail. Untuk proses ekstraksi kimia itu apa saja yang disiapkan, pelarutnya apa saja. Di samping teknik destilasi, apakah ada cara lain, misalnya maserasi. Ini banyak ini teknik-tekniknya ya. Kemudian untuk pressing ini juga ada yang dengan suhu, ada yang tidak dengan suhu. Kemudian berapa tekanannya. Kemudian untuk ekstraksi superkritikal, ya, nanti kata kuncinya sudah jelas ya, ekstraksi superkritikal. Ya, ini dengan CO2, ini dengan suhu rendah, sehingga kemudian diperoleh minyak yang murni, tidak rusak ya. Ini apa yang harus diperhatikan untuk teknik ekstraksi superkritikal ini. Bagian-bagian alatnya terdiri dari apa saja, ada pompa, ada macam-macam ya. Kapan kita menggunakan ini, teknik-teknik ini, nanti dengan Anda baca jurnal itu nanti akan tahu ya. Sehingga kalau sudah punya gambaran seperti ini, Anda misalnya ingin mengekstrak minyak kemiri, bagaimana tekniknya minyak kemiri ya, untuk mengekstraksi lemak atau minyaknya. Baik, untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Tugas ini tadi tidak dikumpulkan, tapi nanti saya cek Anda sudah baca jurnal apa dan apa yang Anda ketahui tentang jurnal itu. Ya. Ini tidak dikumpulkan untuk memacu Anda sendiri untuk membaca dan mencari artikelnya. Ya, ya jelas ya. Baik, untuk hari ini insya Allah cukup ya kuliah kita. Kalau ada pertanyaan bisa kita cukupkan sampai di sini. Halo, masih nyimak semua toh? Oke ya. Ada yang nggak masuk hari ini? 40 kita. Tidak masuk. Masuk semua. Masuk semua, tapi pada keluar masuk Pak karena sinyal. Ya. Baik ya. Ini
saya rekam, mudah-mudahan nanti bisa didokumentasikan ya, nggak bisa diputar kembali. Baik, sama-sama dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.